hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Selingsih, saya Fadila Saradija. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mampu mengkaji implikasi vitamin dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi mengenai vitamin, mineral, dan hormon. 2. Cari alat dan bahan pendukung materi vitamin, mineral, dan hormon. 3. Rekam dan editlah bahan pendukung tersebut dengan baik dan menarik. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel termasuk pertumbuhan sel, metabolisme, dan fungsi lainnya. Hormon dapat diklasifikasikan menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal yang digunakan untuk memediasi aksi hormonal di dalam sel. Antibodi dapat didefinisikan sebagai protein yang mengenali dan menetralisir toksin mikroba atau zat asing seperti bakteri dan virus. Satu-satunya sel yang membuat antibodi adalah limfosit B. Vitamin adalah senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang sangat berperan penting untuk membantu pengaturan dan proses kegiatan pada tubuh manusia. Vitamin merupakan molekul organik yang di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor di dalam tubuh. Diperlukan dalam jumlah sedikit dan biasanya tidak disintetis di dalam tubuh. Jika dapat disintetis, jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Mineral merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk proses pertumbuhan, pengaturan, dan perbaikan fungsi tubuh. Mineral diperoleh dari makanan di mana tubuh tidak dapat memproduksinya berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu dibagi dua diantaranya mikroelemen dan makroelemen. Makroelemennya terdiri dari sodium klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Sedangkan mikroelemennya terdiri dari tembaga, zinc, iod, dan klorida. Bahan pendukungnya pada vitamin itu ada wortel dan pada mineral ada air mineral dan juga pada hormon itu pengaruh pada nafsu makan. Vitamin terdiri dari banyak jenis. Pada contoh kali ini yaitu wortel yang terkenal karena kandungan tinggi vitamin A di dalamnya. Selain vitamin A juga memiliki kandungan vitamin lain seperti vitamin B dan E. Vitamin A membantu menjaga kesejahteraan mata. Dalam wortel bukanlah vitamin A tetapi provitamin A. Provitamin A dapat ditemui dalam bentuk beta-karotenoid dan senyawa kimia yang ada akan dipecah dan diolah menjadi vitamin A. Mata dianggap sebagai penangkap cahaya di mana saat cahaya remang-remang, cahaya ditangkap oleh protein bersama rodopsin di sel batang kemudian diolah oleh komponen vitamin A lalu dikirim lewat sistem ke otak. Kurangnya vitamin A dapat berpengaruh dengan mata, terutama pada sel batangnya, akibatnya dapat terkena penyakit rabun. Air minum merupakan sumber penting untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh. Air mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Kalsium dan magnesium berperan dalam kesehatan tulang dan otot, sedangkan natrium dan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan serta fungsi saraf dan otot. Meskipun jumlah mineral dalam air bervariasi tergantung pada sumbernya,
Konsumsi air yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan mineral dan hidrasi tubuh secara optimal. Hormon memiliki peran penting dalam mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi tubuh. Salah satu hormon yang berpengaruh adalah ghrelin yang diproduksi di perut dan berfungsi merangsang rasa lapar. Ketika kadar ghrelin meningkat, otak memberi sinyal bahwa tubuh memerlukan asupan makanan. Di sisi lain, hormon leptin yang diproduksi oleh sel lemak berfungsi untuk menekan nafsu makan. Saat cadangan lemak tubuh meningkat, kadar leptin juga meningkat dan mengirimkan sinyal ke otak untuk mengurangi keinginan makan. Selain itu, hormon insulin yang mengatur kadar gula darah juga berperan dalam kontrol nafsu makan karena fluktuasi kadar gula darah dapat mempengaruhi rasa lapar. Kombinasi dari hormon-hormon ini berinteraksi secara kompleks untuk menjaga keseimbangan energi tubuh. Hormon, vitamin, dan mineral memiliki peran vital dalam menjaga fungsi tubuh. Hormon seperti ghrelin, leptin, dan insulin membantu mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi. Vitamin, terutama vitamin A, C, K, dan B6, mendukung berbagai aspek kesehatan seperti penglihatan, sistem kekebalan tubuh, metabolisme energi, dan pembekuan darah. Sementara itu, mineral yang didapat dari air dan makanan seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium penting untuk keseimbangan cairan tubuh, kesehatan tulang, dapat serta fungsi saraf dan otot. Ketiganya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan pada tubuh. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.